Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk sejenak membantu kami calon guru penggerak di angkatan 7 dalam sosialisasi pembelajaran salah satu modul, yaitu modul tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada siswa-siswi SDN Ciherang yang ikut serta membantu dan mendorong program kegiatan guru-guru yang ada di SDN Ciherang, terutama guru-guru yang sedang mengikuti program CPG ini. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan limpahan curahan rezekinya kepada kita, terutama nikmat rezeki, nikmat sehat
sehingga kita bisa menjalankan tugas kita, kewajiban kita sebagai guru, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang diinginkan oleh seluruh paradigma pendidikan, yaitu anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat-sahabatnya juga pada kita semua. Ya, kita lanjut saja supaya untuk mempersingkat waktu, karena kita masih dalam pembelajaran, proses pembelajaran. Mungkin saya lanjut ke materi, yaitu materi tentang budaya positif. Nah, di sini selama 1 pekan, ya 1 bulan, kita calon guru penggerak di angkatan 7 ini, saya kebetulan ada di kelas 7. Di kelas 7 itu Jabar Juanda, itu artinya adalah kelas, karena pembagian kelas seperti di sekolah, ada kelas 1 sampai ke kelas 6 kalau di SD kan. Kalau di CGP ini kita ada 24 ya. 16 kelas untuk Kabupaten Bandung. 16 kelas untuk Kabupaten Bandung. Kebetulan saya kelas 7 dan Bu Repa itu di kelas 12. Kami bergabung dengan guru-guru dari mulai guru TK sampai guru SMK dan SMA gitu. Kebetulan kalau angkatan 7 itu 3 wilayah di Jawa Barat itu mulai dari wilayah Kabupaten Bogor, Cileungsi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung gitu. Ya. Untuk budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang harus kita terapkan di sekolah, Ibu Bapak, yaitu tentang pengertian budaya positif juga. Budaya positif akan terbentuk pada lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tumbuh kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter positif pada anggotanya. Kedua, tumbuhnya budaya positif harus bersumber dari diri sendiri, yaitu berasal dari motivasi intrinsik, di mana budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita, bukan hanya di lingkungan kelas, tetapi globalnya itu di lingkungan sekolah. Jadi, alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, itu kolaborasi antara semua pihak dari guru kelas, guru bidang studi, dan diketahui oleh kepala sekolah. Begitu juga dengan komite sekolah. Kita telah membuat sebuah laporan tentang kebudayaan positif yang harus kita kembangkan, tingkatkan. Ya. Misalkan kalau di ibu dan di bapak ada program untuk membentuk karakter positif, karena pembiasaan budaya positif itu nantinya akan membentuk sebuah karakter positif. Nah, di sini yang sudah berjalan yaitu tentang program pertama anak ketika masuk, diawali masuk. Ketika anak datang, kita sambut anak dengan senyum, sapa, dan salam. Ya, kita berusahakan guru, ya, insya Allah ke depannya ada waktu luang, misalkan ada waktu datang lebih cepat dibandingkan siswa. Jadi misalkan masuk jam 7, kita datang jam setengah 7 sebelum siswa yang datang ke sekolah. Jadi kita sudah menyambut siswa di gerbang gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan nanti dapat berjalan, ada kerjasamanya kita semua, ya, kolaborasi antara kita semua. Jadi siswa kita sambut dengan riangnya, kita tanyakan bagaimana kabarnya hari ini gitu. Setelah itu lanjut ke pembiasaan kebersihan. Insya Allah kalau kebersihan di setiap kelasnya juga sudah diterapkan. Ya Ibu Bapak, ya, alhamdulillah. Lalu setelah kita kebersihan, nah kebetulan di sini, ya, di sekolah kita itu masih ada PR tentang kebersihan.
Leres teh. Nah, abdi sareng Bu Repa gaduh program kaleresan program ieu teh anu pencetus nama rekan kami ya, salah satu rekan kami, beliau juga membuat program yang sama di setiap sekolahnya. Itu ada yang program untuk kebersihan itu karena bukan sekolah kita saja yang jadi PR kebersihan itu. Hampir semua sekolah itu mempunyai masalah tentang kebersihan yaitu tentang sampah. Sehingga tiap rekan itu mempunyai solusi bagaimana nih kalau kita menerapkan misalkan buang sampah, ada yang mengharuskan siswanya dari rumah membawa kantong plastik. Kantong plastik untuk tempat membuang sampah. Terus di sekolahnya ditiadakan tempat sampah. Karena dengan ada tempat sampah kita tetap we cenah gitu sok buang sampah teh di mana wae. Nah gitu. Ada yang programnya seperti itu membiasakan kepada siswanya untuk membawa tong sampah di rumah yaitu berupa plastik, kantong plastik yang harus disimpan ditalikeun cenah dipengker cenah gitu ya mun ieu nama mun Sunda nama ditalikeun dipengker supados pas begitu jajan teh teu lesot eta teh emot wae lebetkeun deui sampah teh kadinya. Nah, upami di SDN Ciherang abdi sareng Bu Repa kaleresan gaduh program yaitu yang disebut dengan Arkas dan Jatah. Arkas itu adalah setiap siswa seperti ini tiap harinya selalu ditanyakan Arkas dan Jatah. Arkas itu adalah air kasih sayang. Jadi siswa itu membawa air minum dari rumah. Ya, hikmahnya dari membawa air minum itu dari rumah kan airnya sudah disiapkan oleh orang tuanya. Setidaknya orang tua atau ibu misalkannya kalau bapak mah ada jarang untuk menyiapkannya bapak-bapak ibu mah biasanya kan begitu nuangkan air teh ada harapan-harapan dari orang tuanya iya ada doa-doa itu berisi dengan doa mudah-mudahan anak saya teh soleh gitu kan pinter ke sekolah teh gitu kan insya Allah ari doa orang tua mah pasti dijabah. Nah ini Arkas itu air kasih sayang. Yang kedua itu yaitu jatah itu jajan tanpa sampah. Insya Allah kalau kita berkolaborasi, sekolah insya Allah bakal bersih panginten Bu. Kita kerjasama dengan pihak luar juga seperti pedagang. Misalkan nanti ke pedagang menekankan jajanan yang pakai sampah boleh dibuang di warungnya, langsung di tempat jajannya. Kalau misalkan yang tidak pakai bungkus, anak harus membawa wadah ya tempat untuk jajanannya. Gitu. Itu mudah-mudahan program itu bisa berjalan. Saya sudah mencoba di kelas. Alhamdulillah berjalan mudah-mudahan bisa nular ke setiap kelas yang lainnya. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan program ini sekolah kita bisa bebas dari sampah. Itu untuk sampah. Dan pembiasaan berikutnya yaitu baris. Itu mah dari dulu juga sudah jadi pembiasaan ya Bu, Pak baris sebelum masuk ke kelas, terus misalkan periksa kesehatannya, setidaknya memeriksa kesehatan kuku, bentuk perhatian kita kepada siswa gitu kan, memeriksa kuku, memeriksa rambut nak, gitu kan, rambut, terus baju, atribut sebagai ya tanda pengenal kita gitu, identitas sekolah kita gitu kan. Anak harus merasa bangga dengan sekolah kita sehingga atribut itu diingatkan kepada anak supaya mana atributnya. Itu salah satu pencerminan bahwa anak itu bangga kalau mereka memakai atribut itu bangga dengan sekolah kita. Nah gitu. Baris, terus kebersihan, lalu misalkan lanjut setelah masuk ke kelas. Setelah masuk ke kelas itu ada pembiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berdoa religius ya, biasa religi, terus tentang kebudayaan, kita terangkan juga tentang kebudayaan, terus nasional, yaitu tentang lagu Indonesia Raya itu selalu harus, harus sebelum memulai pembelajaran harus lagu nasional dulu, yaitu lagu Indonesia Raya itu sebagai landasan bahwa negara kita gitu kan, kebanggaan kita terhadap negara, untuk mencerminkan bahwa anak itu
menghormati atau menghargai jasa-jasa dari para pahlawan untuk mengingat gitu ya. Berikutnya boleh disisipi dengan untuk mengetes konsentrasi kepada anak, misalkan dengan ada game dulu, ada permainan. Ya, kita lanjut dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini selama ini kita terkadang salah persepsi tentang bagaimana memposisikan kita di sekolah. Sebagai guru merasa ini yang saya rasakan gitu kan, selama ini merasa sudah benar mendidik anak-anak. Ternyata ketika menjadi salah satu peserta di guru penggerak ini, banyak kekeliruan yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan dengan rekan saya Bu Repa bukan mengajari, di sini bukan mengajari. Tujuan saya di sini bukan mengajari, tetapi kita secara bersama-sama untuk merubah yang menjadi kesalahan supaya itu tidak terekam oleh anak didik kita, tidak adanya perubahan sehingga anak tuh dari awal juga seperti ini, nanti akan terbiasa seperti itu dan menyampaikannya lagi. Ternyata itu salah. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, yaitu tentang menumbuhkan budaya positif, berarti menciptakan lingkungan positif. Tadi ya betul ya, dengan budaya positif menciptakan lingkungan juga menjadi positif. Positif di sini itu adalah baik kan, itu menjadi lingkungan yang lebih baik. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang mampu mengembangkan karakter positif anggotanya sehingga tumbuh motivasi intrinsik dalam berperilakunya. Nah, di sini kita tidak bisa memaksakan kepada anak tuh harus seperti ini, dibentuk oleh kita. Harus ini, harus itu. Nah, itu ternyata salah. Yang selama ini kita lakukan, misalkan anak kesiangan, ya caranya namun kesiangan kayak dikasih hukuman gitu kan. Nah, itu ternyata salah karena nanti akan membentuk karakter yang bukannya positif tetapi ada karakter lain yang terbentuk yaitu negatif, seperti anak pendendam ya, seperti itu, pendendam, terus tidak percaya lagi dengan orang lain kan, seperti itu. Nah, sehingga harus dihilangkan yang namanya hukuman. Kedua, untuk mewujudkan hal tersebut, perubahan yang dilakukan harus berorientasi pada anak dengan melakukan pendekatan IA atau inquiry apresiatif sehingga lebih terukur, konkret dan sistematis. Dalam mencapai visi tersebut, seorang guru harus mutlak memiliki nilai-nilai yang melekat pada dirinya serta mampu meyakinkan perannya yang bertujuan untuk menghamba pada anak. Nah, nilai guru, ada 5 peran nilai guru. Yang pertama, nilai guru itu adalah harus mandiri. Mandiri di mana kita jangan hanya tunggu tugas dari pimpinan, misalkan untuk mengikuti webinar, misalkan untuk mengikuti kegiatan ini itu, ada kayak perintah dari pimpinan juga. Apalagi kan sekarang ada online banyak yang online kan, webinar online. Ari teu diperintahkeun mah mau ngiringan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita mencari sendiri, mengikutinya tanpa ada paksaan, hanya bersumber dari dorongan kita sendiri sebagai guru untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kumaha anak-anaknya mau berubah kalau kitanya sendiri juga tidak berubah, gitu kan? Itu. Ya, berikutnya adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang selalu berusaha berperan kontrol sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik pada diri peserta didik dalam bertindak yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, kolaborasi sesama warga sekolah akan menjadi faktor yang mempercepat tercapainya visi yang menghamba pada anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional menjadi anak yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, budaya positif ini tidak akan, tapi tidak menutup kemungkinan tadi kembali lagi, jangan sampai merubah jati diri siswa. Ya, jadi harus tetap perkembangan siswa itu sesuai kodrat dan zamannya. Jadi ulang mundur, jangan sampai kita ada baheula oge misalkan ya. Dulu saya diajarkan oleh guru saya seperti ini.
Kalau anak tidak bisa itu misalkan dihukum atau misalkan mendapatkan tindakan kekerasan, misalkan seperti itu ya. Atau langsung kalau anak berbuat salah langsung dituduh, kamu salah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, pada saat sekarang ini perilaku seperti itu, pendidikan seperti itu tidak boleh dilakukan, Ibu, Bapak gitu. Yang saya pelajari gitu, yang saya temukan ketika pembelajaran ini, gitu ya. Disiplin positif merupakan bentuk belajar kontrol untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh masing-masing individu. Keyakinan di sini, yakin tetap anak itu harus jadi diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain, jangan sampai merubah mereka pemikirannya, oh kudu siga si anu misalkan, kudu siga si ibu, kudu siga si bapak, tidak seperti itu. Tapi bentuklah sesuai dengan jati dirinya. Kalau misalkan dia suka dengan perilakunya seperti ini, kalau tidak menyimpang, kita bimbing, kita lanjutkan, kontrol oleh kita. Tetapi kalau menyimpang dari perbuatan positifnya, kita tegur tapi tidak dengan hanya kontrol. Jadi memposisikan yang selama ini biasanya yang kita tahu bahwa sebagai guru itu supaya pendidikan berhasil atau misalkan kita mendidik siswa berhasil, mendekati siswa kan gitu ya, dengan mendekati siswa, terus misalkan menjadikan siswa itu seperti teman, seperti itu, ternyata itu adalah salah. Karena dengan perbuatan seperti itu malah membuat atau memacu siswa itu, kalau bahasa Sunda nama culangung. Ya, jantan wantun teuing gitu, wantun teuing, seselendehan, misalkan guru nuju calik, sok jajal anu celek wengan, tidak ada kata permisi, kan gitu ya. Jarang sekarang siswa-siswa yang seperti itu karena merasa dia sudah dekat dengan gurunya, gitu kan. Saya sudah merasa dekat dengan gurunya. Nah, walaupun harus ada hubungan seperti itu, kedekatan guru dengan yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mana yang membuat siswa itu nyaman dengan kita, mana yang membuat siswa itu tidak nyaman dengan kita. Di sini kita tetap harus posisi benar-benar manajer. Terus tidak boleh juga istilah ada anak emas ingan, nggak anak emas kan, si anu mah da anak saha, nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh memposisikan juga ataupun mengukur dari kemampuan siswa. Misalkan kita membedakan ya si A karena ini termasuk siswa cerdas, misalkan yang ini kurang, terkadang kita tidak disadari, dipisahkan. Seperti itu kan kadang dipisahkan, tempat duduknya misalkan dipisahkan, ya anu khusus untuk yang tidak mampu, misalkan ini yang sudah berlanjut. Nah itu malah nanti akan membentuk karakter-karakter pada siswa yang baru, yaitu karakter di mana mereka sudah kehilangan jati dirinya, kepercayaan dirinya. Mungkin itu dari saya, dilanjut oleh rekan saya yaitu Bu Repa. Mangga Bu Repa. Berlanjut ke keyakinan kelas. Ya. Berdasarkan pengalaman saya, keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati oleh setiap anggotanya dengan disusun melalui penyusunan kegiatan yang tampak seperti tabel T atau tabel Y, di mana tabel T dan tabel Y itu adalah keinginan dan yang disepakati gitu. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk oleh setiap guru, baik itu guru kelasnya dan guru mapel, yaitu guru mata pelajaran. Misalkan guru PJOK, guru PAI itu punya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu menjadi sebuah pelaturan. Tapi pelaturan ini bukan berdasarkan keinginan guru, bukan dari keinginan guru, tetapi ini adalah keinginan dari siswa. Jadi di sini siswa itu menyampaikan inspirasinya, pemikirannya, bagaimana nih supaya kelas itu indah, bagaimana nih di kelas ini supaya misalkan nyaman, bagaimana di kelas ini supaya belajarnya itu tenang. Nah, bukan guru yang mengatur, tetapi di sini adalah siswa. Misalkan dalam membentuk kesepakatan kelas itu gunakan bahasa-bahasa yang positif. Terus tidak
kata tidak itu jangan digunakan lagi. Terkadang kan kita kalau misalkan melarang anak tidak boleh misalkan gitu, tidak boleh tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kata tidak ini dihilangkan. Nah, gunakanlah kata-kata positif, misalkan langsung ke objeknya. Ya, misalkan buang sampah pada tempatnya. Itu harus dari siswa, bukan kita yang membuat aturan itu. Nah, ketika siswa sudah kita libatkan untuk menyampaikan apa keinginannya, kita buat kesepakatan yang seperti ini. Perwakilan setiap siswa kita tempelkan semua. Nah, setelah selesai kesepakatan terkumpul, kita bacakan dengan meminta salah satu siswa untuk mewakilinya. Misalkan kita bacakan ini keyakinan yang dibuat oleh Rehan, misalkan gitu. Dibacakan. Apakah setuju atau tidak? Kita kembalikan lagi ke siswa yang lainnya. Apakah kata Rehan ini buang sampah pada tempatnya? Setuju atau tidak? Kalau misalkan disetujui, maka keyakinan kelas itu menjadi satu kesepakatan bersama. Tetap tempel. Tapi kalau misalkan ada yang tidak disetujui, itu dicabut. Dicabut dengan nanti kita memberikan anak yang hasil pemikirannya tidak kita tempel. Jadi di sini tetap jangan menyakiti perasaan anak, karena tujuannya adalah belajar itu harus merdeka. Ya, merdeka. Anak itu harus datang ke sekolah dengan motivasinya sendiri, bukan motivasi dari orang lain atau dari orang tuanya, tetapi keinginan mereka sendiri. Sehingga buatlah suasana di sekolah yang membuat anak itu rindu akan sekolah, rindu akan ketemu dengan gurunya, bukan rindu akan ketemu temannya saja atau jajan saja, tetapi rindu akan sekolah, mereka mendapatkan sesuatu yang baru dari sekolah. Nah, itu alhamdulillah setelah di kelas 5 dilakukan, jadi setiap anak yang misalkan melakukan kesalahan, kita ingatkan, bukan kita tegur, tapi kita ingatkan, lihat itu kesepakatan kelas, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, nah gitu. Apakah sudah melakukan kesepakatan tersebut? Nah, nanti anak pun akan berpikir sendiri, gitu. Kembali lagi, posisi ingat guru hanya sebagai manajer, kontrol. Kembali lagi, biarkan anak menyelesaikan masalah, menemukan masalahnya, kita hanya membimbingnya, mendengarkan, dan memberikan masukan ketika ada hal. Kemudian dilanjut ke Bu Reva. Terima kasih kepada rekan saya, Bu Fitri, yang telah menyampaikan materinya tadi dari tentang budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita di SDN Ciherang, di mana di sana terdapat kebiasaan dari mulai masuk sekolah, kebiasaan kita di kelas, dan juga kebiasaan agama yang kita lakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi dalam budaya positif itu, ketika kita mendapatkan masalah dengan siswa, kita sebagai guru itu harus menjadi manajer. Manajer di sini kita akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Yang pertama itu dari segitiga restitusi ini, yang pertama kita menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, atau setiap tindakan memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan setiap orang memiliki motivasi internal. Lanjut Bu Fitri. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini Ibu Bapak Guru, gambarannya atau gambarnya, di mana dari segitiga restitusi ini ketika ada masalah ataupun ada kasus, dari pertanyaan nanti kita untuk siswanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Setelah itu nilai-nilai apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Terus yang di bawahnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Jadi nanti ketika kita mendapat masalah bersama siswa itu, dari isi percakapannya kita seperti itu. Jadi dalam melakukan proses restitusi kepada anak,
sehingga restitusi dapat dilakukan secara acuan dalam tahapan yang akan dilakukan meskipun tidak mutlak baku seperti urutan tersebut. Salah satu bagian terpenting dari tahapan segitiga restitusi tersebut adalah menanyakan pada diri anak terkait dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Dari tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam kasus itu ya, sebelumnya adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Ketika berhadapan dengan murid yang bermasalah, saya selalu mengambil tindakan mengasan dan penyebab murid menggali lebih tentang yang diyakini, apalagi menstabilkan murid. Jadi ibu bapak, ketika siswa itu melakukan kesalahan, misalnya siswa itu kesiangan, kita jangan sampai menegur siswa itu di depan teman-temannya. Jadi kita biarkan saja siswa itu melakukan kesalahan, tapi dengan kata lain kita udah punya, misalnya saya seperti kasus pertama itu April itu datang terlambat ke sekolah sehingga tidak melakukan pembiasaan sebelum belajar. April terlambat karena melakukan keasikan main game di HP sampai larut malam. Jadi kita itu menanyakan kepada siswa itu, kenapa April melakukan kesalahan itu. Jadi kita memanggil siswa itu tanpa adanya murid yang lain. Jadi jangan sampai ketika siswa kita itu melakukan kesalahan, kita harus mendoktrin di depan teman-temannya. Itu yang akan mengakibatkan seperti Bu Fitri yang bilang, jadi siswa itu ada dendam sama kita. Si guru eta mah cenah baheula lagi pernah ngera abi di hareupeun babaturan. Nah, mungkin nanti ke depannya akan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga waktu kecil atau waktu sekolah pernah merasakan kejadian yang membuat sampai hari ini teringat mungkin. Nah, kita jangan sampai seperti itu, jangan sampai membuat si siswa itu mempunyai memori yang kelam pada waktu SD itu. Jadi di sini kita berbagi pendapat, maksudnya di sini kita menanyakan apa yang April lakukan itu, kenapa sampai kesiangan masuk sekolah. Jadi kita tanya kenapa melakukan kesalahan itu. Terus April tahu kan kesalahan April itu ada dalam keyakinan kelas, kesepakatan kelas bersama. Jadi kan karena Bu Fitri dulu menyajikan keyakinan kelas, jadi si siswa itu, oh iya Bu, saya itu melanggar keyakinan kelas bahwa yang kesiangan itu harus melakukan kesalahan. Jadi kata lain, kita menanyakan masalah itu jangan sampai di depan teman-temannya. Ini yang kasus pertama, dan kasus kedua juga sama, di mana kasus kedua ini siswa itu melakukan pelanggaran, yaitu dia itu bermain sepak bola di dalam kelas sehingga menimbulkan kecelakaan, maksudnya kecerobohan, jadi kena sama temannya. Sama juga kasusnya kita tanyakan apa penyebabnya dan mengapa. Terus kita menanyakan pada siswa, berarti itu kan salah ya, kamu itu melakukan kesalahan. Sehingga di sini siswa merasa, oh iya saya itu salah, tanpa harus kita doktrin di depan teman-temannya. Jadi setelah melakukan penerapan segitiga restitusi, melaksanakan tahapan segitiga restitusi secara tidak sadar membawa saya untuk melihat sisi lain dari siswa yang bermasalah. Siswa yang kita anggap troublemaker ternyata tidak seburuk yang kita kira setelah mengetahui permasalahan yang diungkap. Tinggal bagaimana sikap guru mampu untuk memposisikan dan memenuhi kebutuhan mereka dalam proses pembiasaan dan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi setelah melakukan tetap muka empat mata ya Ibu Bapak, jadi siswa itu, oh iya Bu, mohon maaf saya melakukan kesalahan ini dan nanti tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan. Seperti tadi dijelaskan, pengalaman dan pembelajaran, melihat siswa lebih bertanggung jawab atas tindakannya, bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini tanpa dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Tumbuh rasa bahagia karena kebahagiaan seorang pendidik ketika melihat siswa mampu berperilaku, mengontrol diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan universal untuk mencapai tujuan hidupnya. Mampu mengenali siswa lebih dalam, serta dari sudut pandang yang berbeda, dari biasanya membuat saya lebih dapat bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk terus berjalan, memperbaiki setiap tindakan atau respon perilaku menyimpang siswa yang sebelumnya nampak benar ternyata dapat menimbulkan dampak negatif berkepanjangan pada siswa. Jadi di sini Ibu Bapak memberikan apresiasi kepada siswa seperti, baik anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan tugas ini nanti dapat hadiah coklat dari Ibu. Itu salah Ibu Bapak. Jadi kita tidak boleh memberikan embel-embel seperti itu. Jadi kita harus memotivasi siswa mengerjakan sesuatu itu dari dalam dirinya.
Jadi karena itu tanggung jawab siswa itu harus mengerjakan, sebisa mungkin harus bisa. Jadi seperti itu. Ini testimoni dari siswa bahwa setelah melakukan segitiga restitusi, siswa jadi lebih mengetahui kesalahannya dan membuat siswa itu merasa, oh iya, misalnya sama saya, sama Bu Repa itu dikasih taunya itu enak, tidak perlu mendoktrin, harus dimarahin. Jadi siswa itu merasa tenang dan nyaman berada di sekolah. Yang pertama, menciptakan budaya positif harus melibatkan siswa, terutama dalam penyusunan keyakinan kelas yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa ketika berperilaku. Jadi mudah-mudahan setelah saya sama rekan saya Bu Fitri menjelaskan tentang budaya positif ini, Ibu Bapak nanti di setiap kelasnya membuat keyakinan kelas ya, atau kesepakatan yang nantinya bisa disepakati, atau nanti seperti yang di kelas Bu Fitri ditempel itu. Jadi di situ nanti terlihat kesepakatan siswa yang telah disepakati bersama. Yang kedua, menyadari bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan oleh siswa pasti memiliki tujuan untuk terlebih dahulu adalah kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh siswa. Jadi setelah kita melakukan kesepakatan kelas, kita tempel, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, dia tahu, oh iya, saya itu melanggar kesepakatan kelas. Jadi dia sadar dengan kesalahannya. Yang ketiga, memposisikan diri untuk tidak menghukum, memilih untuk berdiskusi, membuat perjanjian. Ternyata belum pada tahapan yang benar. Bergeser ke posisi manajer harus dilakukan untuk membantu siswa untuk melakukan segitiga. Seperti saya tadi jelaskan, dalam kita memiliki kasus, jangan sampai mendoktrin siswanya. Kita harus renungkan atau berbicara empat mata tanpa ada siswa yang lain. Dapat menciptakan budaya positif baik dilakukan di kelas maupun di sekolah, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, wali murid, dan warga sekitar sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Saling support dalam menumbuhkan karakter budaya positif pada murid. Yang ketiga dan yang terakhir, menggali informasi tentang profil murid untuk mengetahui latar belakang dan kebutuhan yang diperlukan murid agar tindakan yang dilakukan guru pada murid tepat dan berhamba pada murid. Baik, sekian mungkin materi yang saya sampaikan bersama rekan saya Ibu Fitri. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa merealisasikannya nanti di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita, terus bisa menjalinnya kolaborasi kita semua dalam menciptakan siswa SDN Ciherang yang bisa berbudaya positif. Penyampaian materi yang selama ini kami dapatkan dari program calon guru penggerak, mudah-mudahan tidak terputus gitu ya, bukan hanya sampai kepada kita kami berdua saja, tetapi bisa diterapkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Tadi ada kolaborasi di sini, yaitu kolaborasi antara semua warga sekolah, baik itu dari pihak kepala sekolah dan siswa, juga orang tua. Kita libatkan juga orang tua siswa untuk menumbuhkan dan menanamkan budaya positif berawal dari rumah, ya, berawal dari rumah, karena sekolah itu hanya beberapa jam, anak itu lebih banyak waktunya itu di rumah. Jadi nanti insya Allah kami ada program berikutnya, yaitu untuk mensosialisasikannya kepada orang tua, di mana harus menumbuhkan berawal dari rumahnya dulu, dari rumah baru ke sekolah. Karena kalau kebiasaan di rumah negatif, maka kebiasaan itu akan terbawa ke sekolah. Pemikiran saya dengan Bu Repa seperti itu, gitu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga mempunyai pemikiran yang sama, sehingga mempunyai niat tekad untuk memperbaiki apa yang selama ini kita pahami itu ternyata salah cara menyampaikan kedekatan kita dengan siswa, terus memberikan tindakan-tindakan berupa hukuman. Hadiah itu termasuk ke salah satu hukuman, bukan apresiasi, ya. Karena kita pembenaran itu ada apresiasi, ya, sebagai ucapan bahwa anak sudah melakukan hal yang baik, supaya yang lainnya juga mengikuti. Maka anak yang lain yang sudah baik itu sebagai sampel, contoh, supaya bisa diikuti. Ternyata itu salah, itu akan membentuk
negatif kepada anak karena akan merasa dah pasti si anak dari bakal menang oke kan gitu ya, pasti si itu yang bakal kita ke ibu teh apa nanti ke bapak guru nah akan membentuk seperti itu. Jadi tidak ada kepercayaan diri pada siswa yang lainnya gitu. Dan siswa yang selalu kita berikan apresiasi tentang hadiah atau pujian itu akan merasa diri bahwa saya mah nanti juga kalau berbuat ini pasti tetap mau ditegur ke ibu, atau misalkan saya berbuat seperti ini pasti akan dianggap benar. Nah seperti itu akan tumbuh seperti itu. Jadi merasa dirinya itu tidak akan menerima teguran dari orang lain juga. Jadi merasa dibela di rumah gitu. Misalkan Bu Repa, ketika jam pembelajaran Bu Repa itu ada siswa yang dekat dengan Bu Repa. Dia misalkan berani berceritanya hanya kepada Bu Repa, gitu kan? Karena di Bu Repa itu didengarkan, atau misalkan ada tindakan-tindakan yang membuat murid itu nyaman, sehingga lebih percaya ke guru itu dibandingkan ke guru yang lainnya. Nah, akan terbentuk karakter yang seperti itu pada siswa tidak mempercayai guru yang lainnya. Mudah-mudahan di sini di sekolah kita di SDN Ciherang siswa itu tidak menganggap bahwa yang harus diguguk, ditiru ya hanya guru kelasnya saja. Terkadang kan ada suatu kepercayaan seperti itu ya, anak lebih percaya pada guru kelasnya dibandingkan kepada guru yang lainnya. Jadi ketika ada tugas dari guru yang lain diabaikan karena merasa bukan guru saya. Nah mudah-mudahan kita ubah hal yang seperti itu. Terus ada hal-hal yang lain ya, program sekolah tadi sudah saya ngobrol dengan saya juga masalah dari kedisiplinan siswa. Nah kita mungkin setiap ibu, bapak, guru di kelasnya itu mempunyai masalah yang berbeda ya. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa penyelesaian masalahnya itu tolong diterangkanlah diterangkan oleh Bu Repa. Jadi hilangkan hukuman, hilangkan yang membuat anak itu menjadi tidak percaya diri, terus menjadi tidak mau datang ke sekolah. Karena penyebab-penyebab anak tidak datang ke sekolah itu setelah ditelisik ada beberapa faktor yang karena ku gurunya lah gitu ya, ku siswanya. Nah kita tadi kembali lagi ke identitas siswa. Kita harus tahu dulu kenapa alasan-alasan yang dilakukan oleh siswa. Jadi tolong langsung didetect, dibuat salah gitu kan, dia salah. Nah, tidak boleh dia pembelaannya diterima gitu, pembelaan apa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Terus putan dada nyambung karena perkawis tadi seragam ya Bu ya. Ada yang perkawis seragam teh Bu AS. Kalau pembicaraan obrolan tidak ada pembelajaran di luar kelas, maka menggunakan seragam merah putih. Merah putih, kalaupun ada yang putih-putih silakan boleh dipergunakan, tapi alhamdulillah santri tapi tidak jadi dilarang gitu. Nah, kalau acuk eta, terus hari berikutnya mungkin karena sudah ada masuk jam di luar kelas, jadi okat itu dijadwalkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sehingga siswa yang ketika ada jam pelajaran PJOK itu dibolehkan memakai baju olahraga, sedangkan siswa yang tidak ada jam pelajaran PJOK itu memakai pakaian yang sudah jadi ketentuan. Selasa tetap merah putih, Rabu merah putih juga, dan Kamis itu memakai adat Sunda, yaitu pangsi untuk laki-laki dan perempuan memakai kebaya. Jumat kita menyamakan supaya yang sebelumnya itu menggunakan baju muslim itu berwarna-warni, yaitu berwarna-warni, terlihatnya juga tidak kompak gitu, terlihat tidak kompak, tidak mencerminkan jati diri sekolah kita gitu, sehingga kita ada batik yang khusus sekolah kita yang punya, mungkin berbeda dengan sekolah yang lainnya. Karena itu kita menjunjung jati diri kita gitu. Sekolahnya dulu diperlihatkan bahwa ini SDN Ciherang, jadi berbeda dari sekolah-sekolah yang lainnya. Nah untuk hal
pramuka. Kebetulan ada program dari Ibu PJOK. Kalau Sabtu itu kumaha cenah gitu upami murah kali nyandak 2 seragam. Misalkan pagi-pagi ngangge acuk olahraga karena ada program senam bersama. Nah, ini mungkin izin nah, ya oke sakanten nanti dari mungkin izin kan Ibu Kepala Sekolah sebagai manajer kumaha eta program eta badai terlaksana atau nanti dengan langsung kepala sekolah 30 menit berganti pakaian pakai baju pramuka seperti itu. Kumaha itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginten ieu mah tindak lanjutnya anu atos didugikeun nembe gitu. Program-program mengenai seminar budaya positif eta teh sae pisan gitu nya ku abi kedah dipasihan panginten apresiasi nya. Apresiasi ti panginten khususna abdi sebagai kepala sekolah enggal panginten anu pengalaman teu acan seueur di dunia panginten di dunia ialah istilah nama khusus nama tentang guru penggerak itu nembe ayeuna apa program-program teh gitunya umumna panginten kedah pasien apresiasi oge ti guru-guru sadayana menindaklanjuti mengenai program-program anu nembe didugikeun ku Bu Repa sareng Ibu Fitria di antawisna panginten kahiji arkas manawi teh arkas kamari teh ngobrol sareng Bu Repa teh arkas makana LPJ bos gitunya manawi teh kana rencana anggaran sekolah sanes Bu cenah ieu mah arkas ada arkas program sekolah anu di non ai kasih sayang jadi membawa air bersih masing-masing dari rumah berarti air di rumah mah didoakeun heula benernya ku ieu teh ditawasulan heula mun ku Ibu Ramana panginten jadi insyaallah kamu rangkalina oge langkung sae panginten air dari rumah mah ketimbang air di sekolah. Air di sekolah kan air galon buka teh nya sae naon gitu nama. Nah, saenya eta teh arkas namina teh. Anu kaduana jatah jajan tanpa sampah. Nah, jajan tanpa sampah kaleresan abdi nguping program ieu teh terus berjalan di Kabupaten Bandung teh di daerah pami telepatnya ke Cicalengka, Ranca Ekek terus berjalan ieu teh Ibu di mana ti rekan guru penggerak ya. Alhamdulillah abi tos nguping hampir setahun ke belakang program ieu teh mung namina teh sanes jatah. Tapi sami program nama di antawisna teh mengambil kantong keresek dari rumah masing-masing, kemudian habis jajanan di sekolahnya, cenanya sampah-sampah teh berupa plastik, berupa naon pokokna nama anu sifatna organiknya anu kering-kering gitu dicandak deui bekel di ka rumah. Duh kayak eta mah dicarekan teu namanya ku sepuh-sepuhna. Nu penting mah program eta teh untuk menanggulangi sampah di sekolah nya. Ai tangtos aya di rumahna mah pasti disayogikeun aya bank sampahnya, tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Pami di sekolah kita biasa menanggulangi sampah basuh mah pasti bakal nambru. Nah, nambru di sekolah jadi antisipasinya diadakan program jatah jajan tanpa sampah. Saya pisannya eta teh pami telepatna program ti payun teh ti usulan ti Waktus Literasi tahun sabaraha hilap deui tos lami pisan eta teh imbauan dari Ibu Kasih hilap deui nya pokona mah cenah dari rumah-rumah teh harus membawa kantong keresek cenah siswa teh untuk menanggulangi sampah karena di daerah kota itu tidak ada tempat pembuangan sampah. Kalau di kita di desa-desa sami teu aya aya. Iya, kendalanya kan musim hujan jadi nambru, jadi berakibat nantinya sama penyakitnya, bibit penyakit saenya. Terus anu kaduana program panginten baris berbaris eta matos kebiasaan dari leluhur tos aya saenya kebersihan tentang pembiasaan berdoa terus dipadukeun aya dina dalam pembelajaran telah berdoa menyanyikan lagu nasional, kemudian ada program literasi sae oge. Terus anu bikin salut mah nya abdi ka dieu nembe terang salat duha teh 3 kali kitu nya alhamdulillah. Da di abi mah ti payun kadang saminggu sakali ge berjalan, kadang pamit teu aya guru mengaji mah
kadang kumurang kalinya ya teh ku kelas genep terus dipimpin terus dikasih tugasnya oleh wali kelas. Jadi dia mah alhamdulillah sudah berjalan seminggu 3 kalinya. Mohon Pak Irfan hatur nuhun pisan. Terus selanjutnya perubahan paradigma belajar. Mohon abdi termasuk salami hampir 17 tahun ngajar panginten di pamiter hitung di honorer mah. Ternyata seueur lepatna ngajar teh nya anak yang berbuat kesalahan teh kurang teh sok langsung kasih hukuman sanksi. Ternyata lepatnya. Terus anu kaduana pami misalkan murang kali berbuat tadi teh apa lupa lagi. Bukan berbuat kesalahan. Tadi teh lupa lagi. Nah, siswa yang bisa menonjolkan yang lebih dari yang lain, misalkan dikasih apresiasi berupa hadiah, ternyata eta teh salah leresnya kedah nama siswa merasa bisa itu karena motivasi atau dorongan dari diri pribadi. Ternyata ibu mah dipayun kantos abdinya sok saha nu bisa bakat teu aya nu ngacung sok saha nu bisa ieu dibere permen. Ternyata pas dikasih permen itu mengaracung, Bu Abi, besok hari lagi teh ngantosan budak teh, mana permena gitu. Jadi ternyata itu adalah kebiasaan paradigma lama yang harus dihentikan, panginten harus dirubah dengan cara harus memunculkan motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nya alhamdulillah hatur nuhun pisan kana ilmu nanya ayeuna ditampi pisan panginten nya tata tertib berpakaian pangintennya anu harinan Sabtu. Hari Sabtu teh menggunakan cenah. Jadi murang kali teh nyerandak batik nyerandak bekal acuk olahraga tong senam heula. Terus kena mah disalin deui nganggo acuk pramuka karena ada 2 kegiatan pangintennya. Alhamdulillah hatur nuhun panginten insyaallah biasa dilaksanakeun nya. Kantun panginten engke sosialisasi ka murang kali nya kinten naon tah anu dikumpulkan semua siswa di lapangan saja ya, sosialisasi nama nanti diumumkan hari kelas 1 mapai iya adeku ibu kayak ditambihan aduh ai Senin teh sanes nanang piatku panas aduh aya topi gitu meni sampai ka aduh terus di bedak teh meni asa pas terus aya glowing